Pernahkah kamu tersesat? Bukan karena salah jalan, tapi karena diizinkan masuk ke tempat yang seharusnya tidak kamu datangi? Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk support saya dengan subscribe, agar saya lebih semangat dalam membuat konten dan menjadi lebih baik, dan dapat mengembangkan channel ini. Cerita ini berasal dari Banyuwangi, bukan Banyuwangi yang ramai wisata, melainkan bagian selatan, tempat hutan masih berbicara, dan mitos tidak pernah benar-benar mati. Nama saya Ardi, mahasiswa antropologi. Malam itu hujan turun deras dan tanpa jeda. Seketika motor saya berhenti di sebuah jalan tanah yang menurut peta tidak pernah ada. Sinyal hilang, dan mesin motor pun mati. Di depan saya, berdiri sebuah gapura kayu tua. Tulisan di atasnya hampir tak terbaca. Di gapura desa tertulis, Sugeng Rawuh, Desa Sumberjati. Aneh, karena saya yakin, desa ini tidak ada di data manapun. Desa itu sunyi. Terlalu sunyi untuk jam 8 malam. Rumah-rumah berjajar rapi, tapi tak satu pun lampu menyala. Udara dingin, dan hutan di sekeliling terasa seperti menutup jalan keluar. Di pos ronda, seorang lelaki tua duduk sendiri. Tangannya memahat kayu. Saya menyapa, "Pak, saya boleh menginap semalam?" Ia menoleh perlahan. Matanya keruh. Suaranya berat, "Boleh, asal kamu tidak keluar rumah setelah maghrib." Malam itu saya ditempatkan di rumah kosong dekat balai desa. Di sudut ruangan, ada kotak wayang kulit tua, tidak ada kelir, tidak ada gamelan, tidak ada dalang. Satu wayang menarik perhatian saya, wajahnya. Bukan tokoh pewayangan manapun, matanya berlubang, dan di bagian mulutnya, ada tulisan kecil aksara Jawa. Sing nonton, bakal dadi peran. Yang mempunyai arti, yang menonton akan menjadi bagian. Angin tiba-tiba berhembus, lampu minyak bergoyang, lalu terdengar suara, ketukan kayu pelan, bukan dari pintu, tapi dari kotak wayang. Saya mundur satu langkah. Kotak itu bergerak. Dengan bunyi kayu tua yang berderit, satu wayang berdiri sendiri, tanpa tangan manusia, tanpa dalang, dan dari luar rumah terdengar suara gamelan. Padahal, desa ini sudah puluhan tahun tidak memiliki dalang. Malam itu, pagelaran pertama dimulai, tanpa undangan, tanpa penonton, dan saya baru menyadari satu hal, di desa ini, yang datang, tidak selalu boleh pulang. Di Jawa, ada kepercayaan lama, wayang bukan sekadar tontonan, ia adalah pintu. Dan jika pintu itu terbuka tanpa dalang, yang masuk, bukan manusia. Malam itu, saya tidak tidur, wayang yang tadi berdiri sendiri, sudah kembali ke dalam kotaknya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, tapi suara gamelan di luar tidak berhenti. Pelan, dalam, dan berulang, seperti napas sesuatu yang sedang menunggu. Saya melanggar pesan lelaki tua itu. Saya keluar rumah, kabut tipis menyelimuti desa. Langkah kaki saya terasa berat, bukan karena tanah,
Tapi karena udara seperti menahan tubuh, semua suara mengarah ke satu tempat, balai desa. Di depan balai desa, saya melihat mereka, warga desa, duduk bersila, berbaris rapi, menghadap kelir putih yang sudah dipasang, tapi ada yang salah, mata mereka terbuka, namun kosong, seperti menonton, tanpa kesadaran, di balik kelir, wayang-wayang itu bergerak, sendiri, tidak ada dalang, tidak ada tangan, namun bayangannya menari sempurna. Seolah sudah hafal peran sejak lama, dalang, durung teka, dalangnya, belum datang, bisik seseorang kepada saya. Saya mundur, jantung saya berdegup keras. Lalu, seorang perempuan tua berdiri dari barisan penonton. Ia membawa mangkuk tanah liat, isinya cairan hitam pekat. Ia menoleh ke arah saya, dan untuk pertama kalinya, satu warga desa menatap langsung ke mata saya. Kamu, wis nonton. Saiki, waktumu melumain. Sekarang, waktumu ikut bermain. Ia menuangkan cairan hitam itu ke tanah, membentuk lingkaran, warga lain berdiri serempak, tanpa komando, tanpa suara, dari mulut mereka, keluar lantunan tembang Jawa kuno. Bukan doa, bukan mantra yang saya kenal, tapi panggilan. Wayang terakhir berhenti bergerak, bayangannya membesar di kelir, bentuknya bukan lagi wayang, tapi sosok manusia terikat tali, dan di bagian kepalanya, wajahnya mulai terbentuk. Wajah itu mirip saya. Saat itulah saya sadar, desa ini tidak butuh dalang. Desa ini mencari pengganti dan pagelaran belum selesai, jika belum ada yang dikorbankan. Jika kamu mendengar gamelan di malam sunyi, dan tidak tahu dari mana asalnya, jangan mencari sumbernya, karena bisa jadi kamu sedang dipanggil ke panggung. Ada pagelaran yang tidak boleh dihentikan. Jika dihentikan, penontonnya yang akan menghilang. Tapi jika dilanjutkan, seseorang harus mati. Saya terbangun menjelang subuh. Tubuh saya basah oleh keringat, baju saya berbau tanah dan asap kemenyan. Saya tidak ingat bagaimana saya kembali ke rumah itu. Yang saya ingat, hanya wajah saya sendiri di balik kelir wayang. Di luar berdiri lelaki tua penjaga pos ronda. Wajahnya lebih pucat dari malam sebelumnya. Dalangnya ketemu, katanya pendek. Kami berjalan ke pinggir desa, ke sebuah gubuk reot yang hampir ditelan hutan. Bau busuk tercium bahkan sebelum pintu dibuka. Di dalamnya, terbaring seorang pria tua, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan yang membuat perut saya mual, kelopak matanya dijahit benang hitam, rapi seperti wayang yang disiapkan sebelum pentas. Di dadanya, terukir simbol lingkaran, dengan noda darah yang sudah mengering. Lelaki tua berbisik di telinga saya. Dalang terakhir dia yang menolak, memberi tumbal. Saya bertanya dengan suara gemetar, kalau tidak ada dalang, kenapa wayang masih bergerak? Lelaki itu menatap saya lama. Wayang wis mangan nyawa. Wayangnya sudah memakan nyawa. Siang itu balai desa kembali dipenuhi warga. Tidak ada tangisan, tidak ada doa. Mayat dalang lama dibaringkan di depan kelir. Wayang-wayang disusun mengelilinginya. Perempuan tua itu muncul lagi. Tangannya berlumur sesuatu yang merah. Ia menoleh ke arah saya. Saya mundur. Tapi dua warga memegang bahu saya. Genggamannya dingin dan kuat. Kelir diturunkan perlahan. Di baliknya, bukan bayangan, melainkan sesuatu yang benar-benar berdiri. Hitam tinggi bertali di lehernya. Wayang yang sudah keluar dari bayangannya. Saat itu saya mengerti. Desa ini tidak dikutuk karena wayang. Desa ini hidup karena memberi makan sesuatu yang tidak boleh lapar. Dan malam nanti, pagelaran akan dilanjutkan dengan dalang hidup atau mayat baru. Jika kamu mendengar kisah ini dan merasa seperti sedang ditatap, mungkin bukan kamu yang mendengarkan cerita ini, tapi ceritanya yang sedang memilihmu.